Penguasa Kuil Surgawi, Bab 331. Medan Perang Sepi. Pertempuran ini, dari serangan awal hingga akhir, memakan waktu total kurang dari 10 menit. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 4 sekte tingkat kaisar terkuat yang telah tersembunyi di Kerajaan Naga selama bertahun-tahun semuanya telah dimusnahkan. Dan pada saat ini, tepat setelah para pemimpin dari 4 sekte tingkat kaisar terkuat ditindas dan dibunuh, bayangan takdir nasional Kerajaan Naga Jauh di Yanjing mulai meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Banyak orang di Kerajaan Naga yang tidak mengetahui alasannya, tetapi mereka tiba-tiba dan entah kenapa merasa lebih percaya diri dan berani. Pada saat ini, asap mesiu masih memenuhi medan perang, dan satu demi satu orang kuat keluar dari asap mesiu. Secara umum, dalam pertempuran ini, kerugian di pihak Departemen Perang Kerajaan Naga tidak besar. Di pihak ahli top, hanya King Shan Daozong yang tewas dalam pertempuran tersebut tingkat ke-7, dan 1 kaisar. Pada saat ini, jenazah 2 ahli tingkat kaisar juga dilakukan oleh orang-orang dari sekte King Shan Dao. Guru Tao berbaju hijau, jejak kesedihan melintas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi organisasi Malam Gelap, Ayah An terluka parah. Saat berikutnya, orang kuat tingkat menengah kaisar dari organisasi Malam Gelap terluka terlalu parah, dan ki di tubuhnya. Mesin itu juga menghilang. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ketiga yang mati di pihak Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan dalam pertempuran ini. Seperti Guru Tao Xingyi, orang-orang kuat dari organisasi Malam Gelap merasa sedih di hati mereka atas kematian orang-orang di sekitar mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dalam perang, bagaimana mungkin tidak ada kematian? Dan di kejauhan, di posisi di mana para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga berada, jumlah korban tewas bahkan lebih tragis. Lebih dari 1000 tentara tewas di sini. Para prajurit ini tidak tewas di medan perang melawan Departemen Perang yang bermusuhan di luar wilayah, tetapi tewas dalam perselisihan internal. Tetua Agung dan yang lainnya juga memberikan penghormatan diam-diam kepada tulang-tulang tentara Kerajaan Naga yang mati pada saat ini. Di sisi Kuil Tianshan, karena perlindungan baju besi yang dibangun oleh Yin Chaoge dengan biaya ratusan miliar, tidak ada yang terbunuh dalam pertempuran tersebut, tetapi banyak tentara yang terluka. Termasuk Xiao Tians dan Heidi, keduanya sama, wajah mereka sangat pucat, darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan ada beberapa luka dalam di tubuh mereka, tapi tak satu pun dari mereka yang memperhatikan. Meskipun pertempuran ini berlanjut, waktunya sangat singkat, tetapi Xiao Tians, Heidi dan lainnya juga menerima peningkatan besar. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan melawan Guru Tao yang kuat. Pengalaman pertempuran ini adalah bahan berharga bagi mereka untuk maju ke level kaisar sejati. Belum lagi, 4 Guru Tao, puluhan guru tingkat kaisar, dan ratusan ahli tingkat kaisar terbunuh di sini dan saat ini. Energi dan Taoyun yang lolos setelah kematian yang kuat sudah mulai memenuhi seluruh medan perang. Saya percaya bahwa di masa depan, medan perang ini pasti akan menjadi tempat harta karun untuk kemajuan. Dan saat ini, Dao Chen sudah mulai mengumpulkan energi dan Taoyun di medan perang ini. Hal-hal ini lebih baik daripada harta karun jenius manapun. Pertempuran telah usai. Asap yang mengepul perlahan mengepul, dan bau asap mesiu memenuhi seluruh medan perang. Semua ahli tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam pertempuran telah menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda, tetapi aura permusuhan dan pembunuhan mereka semakin kuat. Orang-orang kuat ini secara bertahap berkumpul. 8 orang kuat dari Departemen Perang Kerajaan Naga, Xiao Tians, Kaisar Hitam, dan 3 wakil kepala istana dari Kuil Surgawi, 4 orang kuat dari sekelompok pembunuh luar angkasa, selusin orang kuat setingkat kaisar dari Sekte King Dao, Dao Chen dan Dao 5 jenderal berdarah besi di bawah komandonya, serta 9 penjaga aturan di Kerajaan Naga yang datang untuk bergabung dalam perang. Ya, mereka juga ikut perang pada akhirnya. Gao Weiwei bersembunyi di belakang semua orang, menjauh dari posisi Xiao Tians. Pada saat ini, ada 11 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao di sini, belum termasuk 2 pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Tao yang lebih kuat, Dao Yi dan Mo Qiu, yang sedang mengadakan pertempuran di luar saat ini. Jadi ini adalah saham yang ditempatkan dimanapun di dunia saat ini, merupakan kekuatan dan agregasi yang sangat menakutkan. Tidak ada yang berani memulai perang dengan mudah dengan pengumpulan kekuatan tempur ini. Dan pada saat berikutnya, ketika Xiao Tians, Tetua Agung, dan yang lainnya mencoba membersihkan medan perang, tiba-tiba di kejauhan, 5 orang kuat tak tertandingi dengan aura kuat mendarat pada saat ini. Dia jatuh tepat di depan Penatua Xiao Tians dan yang lainnya. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Guru Tao dari Sekte Liang dan Sekte Taiyin. Sebaliknya, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Dao Master yang lebih menakutkan. Pemimpinnya adalah Yang Xia, pemimpin Sekte Liang yang kekuatan tempur auranya sebanding dengan Dao Yi.
Lalu orang paling kejam kedua adalah pemimpin Sekte Taiyin, Taiyin. Alam puncak tahap akhir guru Tao mirip dengan Mo Qiu dari kelompok pembunuh. Lalu ada 3 guru Tao tertinggi yang berada pada tahap pertengahan dan awal kehidupan. Tetapi bahkan pada tahap awal level Dao Master, dia masih bisa mengalahkan 2 Dao Chen. Sangat kuat, Dao Master berada di alam hidup dan mati. Setelah kematian, yang pertama adalah kehidupan. Mereka yang kuat di alam kehidupan secara alami jauh lebih kuat daripada mereka yang kuat di alam kematian. Dan tidak ada yang mengira bahwa 2 sekte tingkat kaisar terkuat, yang pertama dan kedua, yang tersembunyi di kerajaan naga, sebenarnya memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Tao. Dan mereka tidak semuanya ada di sini saat ini. Pasti ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Tao dalam sekte mereka. Hanya untuk bergegas secepat mungkin, dan juga meninggalkan beberapa orang untuk menjaga dari darah 10.000 surga, batu giok dan batu akan dihancurkan. Jadi kali ini, Sekte Liang dan Sekte Taiyin datang untuk menyelamatkan 5 guru Tao. Pria kuat tingkat. Dalam pemikiran mereka, bahkan jika mereka dikalahkan oleh 4 sekte tingkat kaisar terkuat, Sekte Tianji, Sekte Nether, Sekte Taichang, dan Sekte Jiutian, mereka tidak akan dikalahkan hanya dalam beberapa menit. Anda tidak bisa bertahan, kan? Tetapi faktanya adalah bahwa 4 sekte tingkat kaisar yang paling kuat memiliki 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao, lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tingkat tinggi, ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dan ribuan legiun sekte di bawah tingkat kaisar. Kekuatan benar-benar tidak dapat bertahan bahkan hanya untuk beberapa menit. Pada saat ini, Yang Xia dari Sekte Liang dan Taiyin dari Sekte Taiyin, 2 master tingkat tinggi dari alam utama, semuanya terguncang pada saat ini, dan kekuatan mereka pikirannya sangat serius. Mati, semua mati. Sejak saat itu, tidak ada lagi 4 sekte tingkat kaisar terkuat di negeri kerajaan naga. Bas, tanpa sadar, 5 master tingkat Tao dari Sekte Liang dan Sekte Taiyin dipenuhi dengan momentum yang luar biasa pada saat ini. Bibir mereka sekarat dan gigi mereka dingin. Departemen Perang Kuil Tianshan telah berkembang terlalu cepat. Dan saat berikutnya, ketika 5 pusat kekuatan utama dari 5 jalan, Sekte Liang dan Sekte Taiyin, sedang meningkat momentumnya. Dao Yi dan Mo Qiu, yang membawa kekuatan tempur terlarang di kejauhan, juga meningkat momentumnya. Dan keduanya langsung mengunci 2 sosok terkuat masing-masing, Yang Xia dan Taiyin. Peraturan, Kam Penjaga, Dao Yi. Yang Xia berbalik dan melihat lebih dalam pada Dao Yi, yang memiliki aura yang benar-benar setara dengannya, dan sangat menakutkan. Ada sedikit kesungguhan di matanya. Bagaimanapun, dia tidak yakin bisa mengalahkan Dao Yi. Ketika Dao Yi melihat Yang Xia, dia menyipitkan matanya dan mengangguk kepada Yang Xia. Yang Xia, pemimpin Sekte Liang, saya juga telah mendengar tentang Anda. Anda sangat kuat. Yang Xia mengangguk dan menatap Dao Yi dalam-dalam. Pada saat yang sama, pemimpin Sekte Taiyin, seorang lelaki tua dengan mata yang sangat muram, juga memandang Mo Qiu, sekelompok pembunuh, dan bertanya, siapa yang mulia? Datang untuk ikut campur dalam urusan wilayah kami. Mo Qiu bersembunyi di balik topeng. Dia tersenyum dan berkata, sekelompok pembunuh luar, Mo Qiu, telah bertemu dengan Master Sekte Taiyin. Master Sekte Taiyin mengangguk dan berhenti berbicara. Tidak perlu melanjutkan. Jika mereka berlima bertarung hari ini, Dao Yi dan Mo Qiu pasti akan mengambil tindakan juga. Kemudian Yang Xia dan Taiyin terkuat mereka ditahan. Dan jika dibandingkan dalam hal kekuatan tempur, 3 pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Dao tingkat dasar dan menengah yang tersisa mungkin tidak mampu menekan kekuatan tempur dari 11 pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Tao yang keluar dari bawah. Asap suar, tanda seru. Lagi pula, ada beberapa orang di pihak Xiao Tians yang berada di puncak alam kematian tingkat Guru Tao. Jika memang ada pertarungan, 1 atau 2 orang kuat di pihak mereka mungkin akan tertinggal. Tetapi pada saat yang sama, orang-orang kuat dari Sekte Liang dan Sekte Taiyin merasa khawatir. Orang-orang kuat di pihak Xiao Tians juga memiliki ketakutan di hati mereka. Mereka baru saja melakukan pertempuran besar, dan meskipun mereka menang, biayanya sangat tinggi, dan semua orang terluka. Saat ini, meski mereka bisa bertarung lagi, mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Jadi untuk beberapa saat, Xiao Tians dan yang lainnya terdiam. Untuk bertarung atau tidak, lanjutkan atau hentikan perang. Sekarang pilihannya tidak lagi ada di pihak Xiao Tians, itu tergantung pada orang-orang kuat dari Sekte Liang dan Sekte Taiyin. Jadi pada saat ini, orang-orang kuat dari pihak Xiao Tians juga diam-diam bersiap untuk melanjutkan permainan berikutnya. Demikian pula, 5 penguasa alam hidup utama dari Sekte Liang dan Sekte Taiyin juga memadatkan momentum seluruh tubuh mereka, siap bertarung kapan saja. Suasana di medan perang kembali menjadi khusyuk. Kedua belah pihak terdiam, membuat perhitungan diam-diam di dalam hati mereka.
Kerugian dan kemungkinan kemenangan sudah diperhitungkan, namun pada akhirnya tidak ada solusi. Perbandingan kekuatan tempur kedua belah pihak saat ini hampir sama. Dan setelah semua orang terdiam selama beberapa menit, Yang Xia, pemimpin Sekte Liang, tiba-tiba melihat ke arah Dao Dao Chen dan sekelompok orang kuat dari luar wilayah dan berkata, menurut aturan, kamu bisa tidak datang ke Kerajaan Naga untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah Yang Xia selesai berbicara, dia menatap Dao Yi dalam-dalam. Dao Yi juga menyipitkan matanya dan berkata, haha, maaf, rekan Tao Mo Qiu dan saya tidak ikut serta dalam perang. Dan kalian berdua sekte besar juga tidak ikut serta dalam perang, kan? Saat Dao Yi berbicara, dia melemparkan Yang Hao Tian, wakil pemimpin sekte dari Sekte Liang, ke tanah. Mo Qiu juga melemparkan Yin Ming, wakil pemimpin sekte dari Sekte Taiyin, ke tanah. Artinya sangat sederhana, jika Anda bersikeras untuk memulai perang, maka orang kuat dari dua sekte Anda yang dilarang saat ini dan memiliki kekuatan alam kematian tingkat Master Tao akan dibunuh terlebih dahulu. Dari awal sampai akhir, baik Dao Yi maupun Mo Qiu tidak mengucapkan sepatah kata pun yang mengancam mereka. Tapi siapapun bisa memahami maknanya secara sekilas. Mari kita perjelas, saya akan memberi Anda satu langkah mundur, memberi Anda pilihan. Benar saja, saat berikutnya, Yang Xia dan Taiyin terdiam. Kerugiannya akan sangat besar jika kita mulai bertarung sekarang. Wajah Yang Xia sangat suram. Setelah terdiam beberapa saat, dia kembali ke Qin Wu, Tetua Agung Kerajaan Naga dan berkata, Qin Wu, kapan wakilnya? Pemimpin sekte-sekte saya dibebaskan. Tetua Agung Kerajaan Naga mengamati Yang Xia dalam-dalam dan berkata, Tuan Yang Xia, bisakah kita berbicara lagi dalam 10 hari? Anda tahu betul bahwa Departemen Perang Kerajaan Naga kita tidak pernah mengambil inisiatif untuk memulai perang dengan kamu. Sekte Jiutian, Sekte Taichang, Sekte Netherworld, Sekte Tianji, keempat sekte ini juga bergerak melawan Kerajaan Naga kita. Tetua Agung berkata, setelah jeda, dia melanjutkan, jadi, saya ingin berbicara lagi, itu tergantung apakah Anda bersedia, Tuan Yang Xia. Hal-hal seperti perkelahian antara teman sekamar yang sama telah terlalu sering terjadi di negeri kita ini. Seringkali, jika bukan karena perselisihan internal, melihat dunia saat ini, siapa yang bisa menghentikan Kerajaan Naga kita? Setelah Tetua Agung selesai berbicara, seringai muncul di bibir Yang Xia. Yang Xia menatap Tetua Agung itu dan berkata, oh, Qin Wu, kamu bisa mengatakan itu sekarang. Tapi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan orang kuat di alam kehidupan di masa depan? Maukah kamu mentolerir kami? Tapi sejak 10 hari kemudian, kamu masih ingin membicarakannya lagi. Kalau begitu, aku akan menunggumu membicarakannya lagi. Setelah Yang Xia selesai berbicara, dia berbalik dan ingin pergi. Tetapi kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah Xiao Tians. Dia berkata kepada Xiao Tians dari kuil surga. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, ya, Tuan Yang Xia, apa yang ingin Anda katakan? Yang Xia mencibir lagi, lalu menatap Xiao Tians dengan penuh arti, lalu berkata, tahukah kamu bahwa sebenarnya, tokoh terkemuka di era ini dan negeri ini bukanlah milikmu? Apakah kamu ingin tahu alasannya? Xiao Tians juga mencibir dan berkata, maaf, saya tidak ingin tahu. Pemimpin Sekte Yang Xia, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Ada seorang pria bernama Kong Xuan, kan? Yang Xia menyipitkan matanya, mengangguk dan berkata, iya, Kong Xuan dari Akademi Seji, Kong Xuan yang memulai jalan kaisar sejati hampir pada waktu yang sama denganmu. Xiao Tians mencibir dan berkata, yah, aku kenal orang itu. Ku dengar dia datang menemuiku, hanya saja aku tidak bertemu dengannya sekalipun. Yang Xia menatap Xiao Tians dalam-dalam lagi dan berkata, 5 tahun yang lalu, seseorang mengubah hidupmu, tapi sekarang kamu sepertinya telah lolos dari jalan itu, haha. Menarik, sangat bagus. Kamu ingin membunuhku, kanan? Xiao Tians menyipitkan matanya dan mengangguk, ya, jika aku memiliki kemampuan untuk membunuhmu sekarang. Ketika Yang Xia mendengar ini, dia tersenyum liar dan mendominasi. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, kamu belum memenuhi syarat, atau apakah kamu pikir hanya kamu yang mengalami kemajuan di dunia ini? Tunggu sampai kamu bisa hidup untuk menembus level kaisar sejati. Petik 2. Yang Xia selesai berbicara dan tubuhnya berbalik sejenak, dan melonjak ke langit. Kemudian beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Dao Master dari Sekte Taiyin juga mengikuti Yang Xia. Xiao Tians melihat ke arah di mana Yang Xia dan yang lainnya pergi, dengan sedikit niat membunuh di matanya, kamu tidak akan menunggu terlalu lama, tingkat kaisar sejati. Lalu kenapa, saat aku menerobos ke yang sebenarnya kaisar, aku akan membunuhmu? Tetap saja, aku punya caraku sendiri, aku melakukannya sendiri. Aku tidak membutuhkan orang lain untuk mengaturnya.
Mata Xiao Tians berkedip. Bab 332. Meskipun master kuat dari 5 jalan Sekte Liang dan Sekte Taiyin telah pergi, hati Xiao Tians, Tetua Agung, dan lainnya bahkan lebih serius saat ini. Ini adalah pertama kalinya Sekte Liang dan Sekte Taiyin mengungkapkan rahasia sekte utama kepada dunia, dan bukan itu saja. Orang yang kuat di tingkat utama 5 jalan, ini adalah kekuatan yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Gabungan Kuil Tianshan dan Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini, dikalikan 2, tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Terlebih lagi, Dao Yi, Dao Chen, dan Mo Qiu, yang merupakan sekelompok pembunuh dari medan perang di luar wilayah, semuanya adalah orang luar yang kuat. Jika seseorang datang membantu sekali, itu adalah sebuah bantuan, tetapi membantu 2 kali adalah kebaikan. Tapi tidak mungkin membantu selamanya. Terutama ada terlalu banyak orang kuat dari Sekte Liang dan Sekte Taiyin. Jika kedua belah pihak benar-benar berjuang sampai mati dan berisiko jatuh, berapa banyak bantuan asing yang akan datang? Ini adalah hal yang tidak diketahui. Dan Xiao Tians tidak ingin Dao Chen dan para dermawannya kehilangan nyawa mereka di sini. Xiao Tians mengalihkan pandangannya ke langit, menoleh ke Dao Yi, dan membungkuk dalam-dalam kepada Dao Yi. Sekali lagi terima kasih, senior, atas bantuanmu, terima kasih. Dao Yi menarik napas dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Faktanya, kekuatan tempur Xiao Tians saat ini sebanding dengan orang kuat di tahap akhir alam kematian tingkat Master Tao. Namun, di mata Dao Yi, Mo Qiu, Yang Xia, Taiyin, orang-orang kuat yang tiada taraf ini, Xiao Tians masih terlalu lemah. Jika tidak, jika Xiao Tians bertemu Taiyin sendirian, pada dasarnya hanya ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Tapi situasi saat ini adalah Xiao Tians benar-benar menyinggung orang-orang kuat ini. Ada banyak orang kuat di Kerajaan Naga yang ingin membunuhnya. Di dalam domain tersebut, masih banyak lagi. Misalnya, Departemen Perang Singa, yang telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Kuil Tianshan, tidak akan pernah menyerah untuk membunuh Xiao Tians jika mereka punya kesempatan. Oleh karena itu, pada akhirnya, tidak ada gunanya mengandalkan kekuatan orang lain. Bagaimanapun, Anda sendiri harus menjadi lebih kuat. Tapi sekarang di Kerajaan Naga, 4 sekte tingkat kaisar terkuat telah dilenyapkan. Namun demikian pula, musuh yang harus dihadapi Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan selanjutnya bahkan lebih kuat. Dao Yi sebenarnya memiliki sesuatu di hatinya tetapi tidak mengatakannya dengan lantang, itu dalam pelantikannya. Yang Xia dari Sekte Liang kemungkinan besar akan segera dipromosikan ke level Raja Manusia. Seperti dia hanya selangkah lagi dari level legendaris itu. Itu sebabnya Yang Xia begitu tidak bermoral sekarang. Meskipun Xiao Tians adalah seorang jenius terkemuka, di mata Yang Xia, Xiao Tians bukanlah apa-apa. Xiao Tians kemudian berbalik dan membungkuk kepada kelompok pembunuh luar yang kuat, terima kasih atas bantuan Anda. Saya akan mengingat kebaikan ini. Jika Anda membutuhkannya di masa depan, Kuil Surga akan berusaha sekuat tenaga. Pada saat ini, setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia telah menembus ke level 0 dari Kaisar Sejati tingkat 9. Dia memandang Xiao Tians dengan bercanda dan berkata, Saudara Xiao, apakah kamu masih ingat dengan jelas hutangmu padaku? Itu banyak. Xiao Tians tidak bisa menahan rasa malu di wajahnya setelah mendengarkan kata-kata Ling. Dia tersenyum dan berkata, maaf, Saudara Ling, saya benar-benar berhutang banyak padamu, dan sepertinya saya tidak dapat membayarmu kembali dalam waktu singkat. Saya benar-benar minta maaf, dan terima kasih banyak. Zero melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak masalah. Saat aku maju ke Kaisar Sejati, kamu bisa membantuku. Aku merasa saat aku maju, sesuatu akan terjadi, dan itu akan sulit. Kata Zero lalu dia melihat ke langit. Xiao Tians mengangguk, dia juga merasa bahwa cara Kaisar Ling yang sebenarnya sangat kuat, seolah-olah itu sedikit lebih kuat dari 4 bersaudara di bawah komandonya. Dia tidak bisa memberikan apapun kepada Zero sekarang, dia hanya bisa menunggu sampai nanti. An, Lu, Mi dan Zan, bagi Xiao Tians, ini adalah saudara. Zero adalah teman yang sangat baik. Xiao Tians kemudian berbalik dan melihat beberapa ahli tingkat kaisar dari organisasi Malam Gelap, dan berkata dengan tatapan yang rumit, Paman, maaf, kamu datang untuk mendukung kali ini dan membunuh seorang senior. Aku sungguh, maafkan aku, organisasi Malam Gelap. Jika kamu butuh sesuatu, pastikan untuk memberitahuku, aku merasa sangat bersalah. Pemimpin organisasi Malam Gelap, Ayah An, tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, anakku, panggil saja aku Paman, itu sudah cukup. Dalam perang, tidak ada yang abadi. Tidak apa-apa, Xiao Tians mengangguk dengan rumit, dan akhirnya berjalan ke arah orang-orang kuat dari Sekte Qingshan Dao.
Dalam pertempuran ini, orang-orang kuat dari Sekte Dao menderita korban paling banyak, dan selama pertempuran sebelumnya, orang-orang kuat dari 4 sekte tingkat kaisar juga dengan panik menyerang orang-orang dari Sekte Qingshan Dao. Tidak ada yang lain, karena di mata 4 sekte tingkat kaisar yang paling kuat, perilaku Qingshan Dao Zong adalah pengkhianat. Mereka tidak bisa mentolerirnya. Oleh karena itu, pada saat ini di Qingshan Dao Zong, bahkan yang kuat yang selamat hampir semuanya terluka parah. Namun, momen berikutnya adalah ketika Xiao Tians ingin mengatakan sesuatu kepada Guru Tao Qingyi. Namun, Guru Tao Qingyi menahan lengannya dan mencegah Xiao Tians untuk sujud. Senior, Xiao Tians berkata pada penganut Tao Qingyi dengan bingung. Guru Tao Qingyi menarik napas dalam-dalam dan memandang Xiao Tians dengan mata penuh kelegaan. Kemudian Guru Tao Qingyi berkata sambil tersenyum, "Anakku, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kerajaan naga sedang dalam masalah, kami akan melakukannya. Orang kuat Sekte Tao akan bertarung sampai mati. Ini adalah tanggung jawab kami. Ini telah diturunkan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Dan Anda telah melakukannya dengan sangat baik, sangat baik. Wilayah, kamu melakukan apa yang ingin aku lakukan tetapi tidak dapat melakukannya. Ayolah, jangan takut pada apapun." Pada saat ini, Tetua Agung juga berjalan ke arah Xiao Tians, terdiam beberapa saat, menepuk bahu Xiao Tians dengan rumit dan berkata, "Tians, jangan terlalu menekanku. Saudara Qingyi mengatakannya dengan benar, kita masih di belakangmu. Jangan terlalu khawatir. Mari kita bicara tentang Sekte Liang dan Sekte Taiyin dalam waktu 10 hari. Pada saat ini, Mo Qiyu, yang berada di kejauhan, berkata, "Tuan Kuil Surgawi, Anda dan Ling adalah teman. Dalam 10 hari, saya akan mengambil tindakan untuk Anda lagi, tetapi jika Anda ingin memusnahkan 2 sekte besar itu seharusnya tidak mungkin." Dao Yi juga mengangguk dan berkata, "Ya, Tians, jangan terlalu khawatir, saya bisa mengambil tindakan lagi dalam 10 hari. Dan kami, pemimpin organisasi malam kegelapan juga berbicara kepada Xiao Tians." Semua orang tahu apa yang dikhawatirkan Xiao Tians, jadi semua orang menghibur Xiao Tians saat ini. Tapi Xiao Tians juga tahu di dalam hatinya bahwa setiap orang memiliki batasan. Sama seperti Kam penjaga aturan. Xiao Tians mengangguk, menghadapi kenyamanan dari semua orang, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus berjalan ke 9 penjaga aturan tingkat 9 tingkat kaisar yang tersembunyi di kerajaan naga yang telah membantu sebelumnya, dan membungkuk, "Terima kasih telah menerima tindakan hari ini. Para penjaga peraturan tidak dapat ikut campur dalam urusan masing-masing departemen perang, tetapi hari ini orang-orang ini telah melakukan intervensi. Hukum di Kamrul Guardian juga sangat ketat. Saya khawatir kali ini, 9 penjaga aturan ini akan dimintai pertanggungjawaban setelah mereka kembali." Mata dari 9 penjaga aturan juga sangat rumit. Yang terkuat di antara mereka adalah penjaga aturan tingkat surga. Dia berasal dari kerajaan naga. Wajah lama pria kerajaan naga yang bertopeng juga rumit dan lega, dan dia menunjuk ke Xiao Tians. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, kita akan dipindahkan kembali oleh markas dan kemudian dikirim ke tempat lain, tapi sebelum kita kembali, kita juga bisa bertarung untuk kerajaan naga lagi." Saat ini, Xiao Tians berterima kasih kepada semua orang yang datang membantu kali ini. Di kejauhan adalah Penatua Agung Qinwu dari Kerajaan Naga, Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zudi, Penatua keempat negara-negara berperang panjang, dan 4 veteran di medan perang di luar wilayah. Melihat pemandangan ini, hati mereka merasa tertekan. Mereka telah berkali-kali mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak bisa lagi membiarkan Xiao Tians datang membantu di masa depan. Tetapi, pada akhirnya, Xiao Tianslah yang menghentikan segalanya untuk membantu mereka bertarung. Dan Anda harus tahu bahwa Xiao Tians baru berusia 20-an sekarang, terlalu muda. Dia telah berjuang dalam pertarungan hidup dan mati berkali-kali, dan telah mempertaruhkan nyawanya tanpa penyesalan berkali-kali. Saat ini, Xiao Tians memikul lebih banyak beban dan tanggung jawab. Misalnya, mereka yang datang membantu dari luar daerah kali ini, kebanyakan melakukannya demi Xiao Tians. Demikian pula, Xiao Tians harus menerima bantuan mereka dan membayarnya kembali nanti. Dan pembayaran kembali kebaikan dan bantuan semuanya dilakukan oleh Xiao Tians. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Sebenarnya ada satu orang yang ingin diucapkan terima kasih oleh Xiao Tians, yaitu wanita misterius berbaju kasa putih yang telah membantunya 2 kali. Namun, Xiao Tians sudah mencari kemana-mana dan belum melihat sosok wanita berbaju kasa putih itu lagi. Dia sudah pergi. Siapa kamu? Kenapa aku merasa begitu familiar setiap kali melihatmu? Terima kasih. Xiao Tians tidak bisa menemukan sosok wanita berbaju kasa putih, jadi dia hanya bisa mengingat kebaikan hati ini secara mendalam. Sekarang perang telah usai, semua orang berjanji bahwa jika terjadi perang dalam 10 hari, mereka akan mengambil tindakan lagi.
Tapi Xiao Tians juga tahu di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan Sekte Liang dan Sekte Taiyin, pertempuran dalam 10 hari tidak mungkin terjadi. Tidak ada seorang pun di kedua belah pihak yang mampu kehilangan. Jadi pada saat ini, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, menatap semua orang dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata, Xiao Tians sekali lagi berterima kasih kepada kalian semua, tetapi seharusnya tidak ada perang dalam 10 hari. Saya hanya berharap kalian para senior dapat membantu kami menahan pertarungan. Aku tidak punya dasar untuk terus bertarung lagi. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia terdiam, dan orang-orang kuat di pinggiran juga terdiam saat ini. Ya, menghadapi dua sekte terkuat yang menduduki peringkat pertama dan kedua, Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan saat ini tidak memiliki dasar untuk terus berperang. Terus terang, saya tidak bisa mengalahkannya. Tingkat Kaisar sejati, nasibku telah berubah. Haha, tidak perlu ibu, kamu melakukannya kan? Tapi aku harus menempuh jalanku sendiri sekarang, jangan khawatir, aku akan pergi sendiri, juga untuk bisa keluar dari dunia yang lebih luas. Xiao Tians menatap ke langit. Dia tidak tahu di mana ibunya sekarang. Mungkin ibunya sedang memperhatikannya saat ini. Setelah itu, Xiao Tians tidak banyak berpikir dan duduk bersila di tanah. Merusak, serang level Kaisar sejati. Faktanya, dia tidak memiliki cukup landasan sekarang, tetapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Misalnya, 10 hari kemudian, negosiasi antara Departemen Perang Kerajaan Naga dan Sekte Taiyin Menli yang diadakan. Jika mereka bahkan tidak memiliki orang yang benar-benar kuat di sini, lalu apalagi yang perlu dibicarakan? Pendamping. Pada saat ini, ketika Dao Yi melihat Xiao Tians duduk bersila di tanah dan auranya mulai mereda, dia tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Tians. Dao Yi harus menghela nafas dalam hatinya. Saya menyesali kerja keras Xiao Tians. Sudah berapa lama sejak terobosan terakhirnya? Hal ini dapat dengan mudah menyebabkan fondasi tidak stabil, dan juga dapat menyebabkan kegagalan terobosan. Tapi, Xiao Tians tidak berencana untuk menunggu lebih lama lagi, meskipun kemungkinannya kurang dari setengah dia. Hari ini, kita juga harus menerobos. Tepat setelah perang, saat keyakinannya paling kuat. Pilih, terobosan, desir, desir, desir. Kemudian, sekelompok orang kuat menyebar jauh, memantau sekeliling setiap saat, mengawal Xiao Tians dan melindungi jalan. Xiao Tians adalah satu-satunya yang tersisa di tempat itu saat ini. Dia menutup matanya rapat-rapat dan hatinya perlahan menjadi tenang. Kemudian wawasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam hatinya, dan momentumnya secara bertahap mulai meningkat, dan segera mencapai level-level utama setengah langkah. Tingkat dasar dari tingkat Kaisar sejati dapat dibandingkan dengan tingkat alam kematian Guru Tao yang kuat. Dan tingkat kekuatan tempur Xiao Tians yang sebenarnya saat ini sedang menuju ke arah ini untuk menerobos. Ledakan. Saat berikutnya, momentum yang sangat kuat menyebar dari Xiao Tians. Dan itu masih meningkat secara gila-gilaan. Pada saat ini, saat Xiao Tians mulai menerobos, Dao Yi, Dao Chen, dan ahli tingkat Master Tao lainnya mulai mengumpulkan semua energi di medan perang ini dan menuangkannya ke dalam tubuh Xiao Tians. Sekarang tempat ini memiliki energi yang sangat cukup dan Dao Yun. Adapun niat Xiao Tians untuk menggunakan energi ini untuk menerobos, tidak ada yang mengatakan apapun. Semua orang percaya pada Xiao Tians dan karakternya. Aku akan memberimu lebih banyak, lebih banyak. Dan Xiao Tians tidak mengatakan apapun kepada semua orang. Dia membutuhkan energi di sini hari ini. Jika dia menggunakannya hari ini, dia dapat mengembalikannya kepada semua orang 10 atau 100 kali di masa depan. Boom boom boom. Aura Xiao Tians mulai bergulir dengan ganas, dan auranya juga naik menuju level Kaisar yang sebenarnya. Segera, Xiao Tians sendiri merasakan penghalang level Kaisar yang sebenarnya menghalanginya. Karena dia belum benar-benar menerobos, penghalang tingkat Kaisar sejati yang menghalanginya saat ini tidak bisa dihancurkan seperti sepotong baja besar. Momentum Xiao Tians membombardir penghalang itu lagi, dan penghalang itu tetap tidak bergerak. Puff! Tiba-tiba, saat berikutnya, Xiao Tians dengan keras membombardir penghalang tingkat Kaisar yang sebenarnya lagi. Tiba-tiba, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan kemudian awan kabut darah keluar dari luar seluruh tubuhnya. Keluar, tetapi penghalang tingkat Kaisar yang sebenarnya masih tidak bergerak, bahkan tidak ada sedikit pun retakan. Buka! Xiao Tians berteriak keras, auranya tiba-tiba melonjak lagi, dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan sekali lagi menghantam penghalang dengan gila-gilaan. Bang! Uff! Setelah dua ledakan dahsyat, awan kabut darah besar keluar lagi dari tubuh Xiao Tians. Wajahnya juga sangat pucat, sekali, 2 kali, 5 kali, 8 kali. Xiao Tians menghantam penghalang tingkat Kaisar sejati lagi, dan ada ledakan terus-menerus datang dari tubuhnya. Akhirnya,
ketika Xiao Tians membombardir penghalang kaisar sejati dengan seluruh kekuatannya untuk ke-9 kalinya. Tiba-tiba terdengar suara klik lembut, dan penghalang tingkat kaisar sejati yang sangat kuat yang menghalanginya dirobohkan olehnya. Ya, itu hanya retakan kecil, tapi itu juga berarti masih ada harapan. Pada saat ini, awan gelap tiba-tiba memenuhi langit di atas medan perang. Langit menjadi gelap dalam sekejap mata, dan hujan lebat turun dalam sekejap. Awan gelap di langit semakin berkumpul, dan kemudian sambaran petir menyambar Xiao Tians. Tapi Xiao Tians masih tidak peduli. Hantu aura Xiao Tians yang telah secara paksa menyatu ke dalam tubuhnya oleh Tuan Dao tiba-tiba muncul pada saat ini. Bayangan momentum Xiao Tians berukuran 100 meter melindungi tubuhnya. Kilatan petir itu menyambar bayangan aura. Bayangan aura itu bergetar dan menjadi sedikit lebih lemah, namun ia masih sepenuhnya melindungi Xiao Tians di bawah. Nasib nasional Kerajaan Naga meleleh. Pada saat ini, ekspresi sesepuh agung berubah, dan kemudian dia tiba-tiba memanggil hantu takdir nasional Kerajaan Naga. Takdir Kerajaan Naga langsung menuju ke Xiao Tians, membantu Xiao Tians melindunginya. Tampaknya dunia ini tidak mengizinkan Xiao Tians untuk maju. Inilah yang dikatakan Yang Xia, pemimpin sekte Liang, kepada Xiao Tians sebelum dia pergi. Tunggu sampai kamu bisa menerobos ke level kaisar sejati hidup-hidup. Di jalan kaisar sejati, untuk maju ke kaisar sejati, tidak ada toleransi antara langit dan bumi. Kaisar sejati sebanding dengan seorang guru Tao. Dia telah melintasi alam hidup dan mati dan langsung menuju ke tingkat raja. Oleh karena itu, ketika Anda maju, akan ada hukuman surgawi. Jika Anda ingin tumbuh ke tingkat kaisar sejati, Anda harus melalui 3 surga. Hukuman, setiap hukuman alami, Anda harus mengalami hidup dan mati. Menanggungnya turun, dan aku akan memajukanmu. Jika kamu tidak bisa melawan, asapnya akan hilang. Awan akan menghilang. Pada saat ini, Dao Yi, yang berdiri di pinggiran untuk melindungi Xiao Tians, melihat ke dalam Xiao Tians, yang mencoba sekuat tenaga untuk menerobos, bergumam. Biarkan aku. Buka. Xiao Tians meraung, mengabaikan guntur yang jatuh di atas kepalanya, dan dengan putus asa menghantam penghalang kaisar yang sebenarnya berulang kali. Retakan terus bermunculan di tubuhnya, yang kemudian diperbaiki oleh gelombang energi. Tapi retakan di tubuhnya muncul jauh lebih cepat. Secara bertahap, Xiao Tians membuka lebih banyak penghalang, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, ketika Xiao Tians mencoba yang terbaik untuk menerobos kaisar sejati, Gao Weiwei, yang belum pergi jauh, tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat. Dia tahu apa yang dilakukan Xiao Tians. Pada saat ini, sedikit air mata jatuh di matanya. Bagaimana, mungkinkah? Demikian pula, orang-orang kuat dari Sekte Liang dan Sekte Taiyin yang telah berjalan jauh, pada saat ini, melihat ke belakang dengan tidak percaya ke tempat di mana Xiao Tians menerobos mundur. Pada saat yang sama, jauh di dalam Akademi Seji, Tang Yun mengangkat kepalanya dan menatap ke langit di luar, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia bergumam, menerobos paksa kaisar yang sebenarnya. Anakku, kamu. Sekuat Tang Yun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Tians berusaha mati-matian untuk menerobos ke tingkat kaisar sejati saat ini. Tang Yun merasa sangat tertekan. Dia tahu bahwa Xiao Tians berada di bawah terlalu banyak tekanan, jadi dia memilih untuk memaksakan terobosan padahal dia seharusnya tidak melakukannya. Waktu berlalu perlahan, menit demi menit. Pada saat ini, Xiao Tians, yang sedang duduk bersila di tanah, telah sepenuhnya berubah menjadi pria berdarah. Nafas kehidupan di tubuh Xiao Tians sangat lemah hingga hampir menghilang. Tian, kakak Xiao, nak, tunggu. Pada saat ini, suara keprihatinan terdengar di hati semua orang, dan mereka merasa Xiao Tians akan kehilangan kekuatannya. Dan pada saat berikutnya, ketika petir di langit hendak turun lagi, momentum yang tiba-tiba dan tak tertandingi melonjak dari Xiao Tians, dan dalam sekejap awan gelap di atas kepalanya terhempas, menampakkan sinar matahari yang hangat dan cerah. Xiao Tians, yang telah lama menjadi pria berdarah, membuka matanya dan menunjukkan senyuman. Tingkat kaisar sejati, saya adalah penguasa kuil surga, saya suami Wei Wei, ayah kecil. Saya, bagaimana mungkin tidak mungkin untuk menerobos. Pada saat ini, aura tingkat kaisar sejati Xiao Tians melonjak ke langit. Xiao Tians telah resmi memasuki level kaisar sejati. Membuka paksa jalan kaisar sejati. Bersambung.